Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa lahul hamdu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى في كتابه الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah. Dalam kesempatan khutbah yang singkat ini, yang pertama khutib berwasiat kepada diri dan kepada kita semua hendaknya meningkatkan takwa kita kepada Allah, seraya memanjatkan puji syukur kepada Allah bahwa kita telah diberi kesempatan dan sampai detik ini masih diberi kenikmatan berupa tetapnya iman dan Islam. Ma'asyiral hadirin, dalam khutbah kali ini saya hanya ingin mengupas apa yang terkait dengan sebuah ayat yang diungkapkan di sana, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah al-ayat. Sesungguhnya demi di dalam pribadi Rasul itu ada satu uswah, teladan hasanah yang baik. Kata laqad adalah memberikan tekanan sungguh. Di dalam pribadi Rasulullah ada satu contoh dan keteladanan. Ketika Sayyidah Aisyah ditanya, bagaimana akhlak Rasulullah, khuluquhu al-Qur'an, langsung dijawab oleh Aisyah bahwa akhlak beliau itu ya Al-Quran. Oleh sebab itu tidak mungkin dalam kesempatan yang singkat ini saya akan menyampaikan secara keseluruhan, kecuali hanya bagaimana sejarah memberikan catatan kepada kita makna penting dalam satu konteks dan situasi yang agaknya selaras dengan kondisi anak-anak kita. Yang pertama, Nabi Muhammad SAW diutus pada usia 40 tahun. Tetapi di masa kecilnya beliau adalah seorang yatim. Pada situasi yang seperti itu, beliau Nabi adalah bukan orang yang kaya, tetapi adalah pengembala. 2 kali perjalanannya ke negeri Syam pada waktu kecil bersama pamannya, dan ketika dewasa membawa dagangan daripada Sayyidah Khadijah. Menyaksikan orang-orang yang di sekelilingnya, yaitu kaum Quraisy, tidaknya ada 3 peperangan yang disebut dengan Perang Fijar, Hulful Hudul, dan juga ada peristiwa yang disebut dengan yaitu pembangunan Ka'bah. Pada masa sebelum jadi Rasul, Kanjeng Nabi nikah dengan Sayyidah Khadijah. Lalu kemudian dia juga menyaksikan bagaimana perilaku-perilaku kaum yang ada di sekitarnya pada waktu itu. Intinya, Nabi sebelum dipersiapkan menjadi seorang Rasul, menurut Profesor Dr. Mustafa Khalil, seorang
sejarawan yang menulis buku namanya Fiqhus Sirah An-Nabawi. Yang pertama, Kanjeng Nabi itu diberi cobaan-cobaan dalam kehidupan, baik yang ailiyah, nafsiyah, iktisadiyah, harokiyah, harbiyah, siyasiyah, diniyah, ijtimaiyah. Pengalaman-pengalaman yang disaksikan oleh Nabi, baik sebelum ataupun sesudah menjadi Nabi, beliau dicoba dengan keluarga, dicoba dengan diri ketika menghadapi tempaan hidup, ekonomi, peperangan, lalu juga politik, dan bahkan juga soal agama dan kemasyarakatan. Sedangkan posisi Kanjeng Nabi ketika sebelum beliau diangkat menjadi Nabi, beliau menyaksikan bagaimana masyarakatnya syurbul khamri, suka minum arak, istimraruz zina, biasa melakukan perzinaan, lakban lil maisir, biasa menyaksikan perjudian, lalu kemudian wa'ada'il banati zulman, juga menyaksikan perempuan-perempuan disiksa, tidak ada harganya kalau anak kecil lahir lalu kemudian dipendam hidup. Ma'asyiral muslimin, ada dua hal setidaknya yang kita petik. Yang pertama, bahwa seorang yang akan diangkat menjadi pemimpin mengaca daripada peristiwa Kanjeng Nabi itu setidaknya ada dua prasyarat. Yang pertama adalah pembentukan kepribadian yang khusus, yaitu dengan dijadikannya Nabi mengalami peristiwa-peristiwa yang secara khusus sebagaimana diuraikan tadi. Pengalaman dan peristiwa inilah yang mengakibatkan Kanjeng Nabi tatkala beliau sudah diangkat menjadi Rasul, terampil menjadi pemimpin di tengah masyarakat, mampu mendampaikan masyarakat yang sedang konflik, tahu bagaimana cara berunding dengan kelompok-kelompok non-muslim, dan sekaligus memecahkan masalah-masalah yang memiliki potensi disintegrasi pada masa itu. Oleh sebab itu, kalau kita mengajak, mendidik anak kita mungkin barangkali tidak dikasih HP, dikasih baju yang tidak baik, lalu kemudian ke sekolah dikasih sangu yang terbatas, bahkan mungkin dibatasi dengan batasan-batasan yang ketat. Dalam konteks ini adalah ingin memberikan tajribatul hayat sebagaimana Rasulullah dulu, agar anak itu kelak menjadi anak yang dewasa, cermat, cergas, dan memiliki berbagai sifat-sifat yang utama. Ma'asyiral hadirin, yang kedua adalah pengalaman-pengalaman hidup di masa kecil yang dimana beliau dipertemukan dengan budaya, kultur di luar tradisi Arab Mekah. Tahu bahasa-bahasa orang non-Arab Quraisy. Tahu bagaimana karakter-karakter yang ada pada masyarakat ketika di luar kota Mekah terpaksa harus dihadapi dengan beliau ketika berbisnis. Itulah merupakan hal-hal yang disiapkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala agar Rasulullah bisa menjadi seorang pemimpin yang mampu mengatasi persoalan-persoalan kekinian. Konteksnya bagaimana? Kita umat Nabi, kita ada persoalan, kita banyak mengalami gangguan-gangguan dalam kehidupan ini. Ada disturbance, ada turbulence, yang mana dalam perjalanan masyarakat ini tak selamanya mulus. Disitulah kita mengajak kepada Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Betul-betul sungguh dalam pribadi Rasul itu ada perilaku contoh yang
konkret yang bisa dijadikan teladan. Menghadapi orang yang pemarah harus memaafkan, menghadapi istri yang judes harus pandai melupa dan menghibur diri, menghadapi anak yang nakal harus melipat gandakan kesabaran, tetangga yang tidak rukun harus selalu disapa, menghadapi orang-orang yang tidak seagama tetap dalam bingkai ini juga kita harus menyapa mereka sebagai ukhuwah al-basariyah atau ukhuwah al-insaniyah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ringkasnya dalam khutbah ini ada al-janibul dzati, yaitu secara fisik yang memang disiapkan bagaimana seorang pemimpin itu. Yang fisik itu harus kuat, tahan panas, tahan banting. Oleh sebab itulah kanjeng Nabi melatih dan menyuruh anak-anak para sahabat pada waktu itu untuk rimaha, sibaha, latihan olahraga lah kalau sekarang, berenang, lempar lembing kalau sekarang barangkali, atau memanah dalam konteks ini adalah bagaimana menata konsentrasi dan seterusnya. Maka pendidikan yang demikian amanah penting. Lalu kemudian apa? Al-janibul dzati tadi dalam rangka untuk mempersiapkan al-janib khuluqi, dan al-janib khuluqi ini adalah bersifat batiniah. Itulah maka batiniah di sini artinya apa? Ketika seorang pemimpin pada satu ketika harus memimpin dalam level apapun, seorang pemuda yang belum nikah, dia nanti akan memimpin rumah tangga. Seorang rakyat biasa bisa saja nanti dia akan menjadi anggota DPR, memimpin rakyat, memimpin selaku kepala desa, memimpin masyarakat, selaku presiden juga kan begitu. Maka sesungguhnya hal yang paling penting adalah bagaimana tajribatul hayat tadi bisa membekali anak-anak kita dalam berproses menjadi calon pemimpin. Demikian khutbah singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim.